Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ini adalah kisah tentang seorang nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam yang jarang diceritakan. Ini bukan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, karena ternyata masa di antara Nabi Adam dan Nabi Idris ada seorang nabi yang diutus oleh Allah. Beliau adalah Nabi Sidz alaihissalam, anak kesayangan Nabi Adam alaihissalam dan sekaligus guru dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Sidz alaihissalam adalah hadiah dari Allah kepada Nabi Adam atas kesabarannya terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya ketika Habil terbunuh oleh saudaranya. Selama setahun pasca kematian Habil, selama itu pula Nabi Adam tidak pernah tertawa dan bahkan sampai tidak bergaul dengan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, sampai kapan tangis dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu Habil untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak memiliki saudara sekandung. Apabila anak itu telah hadir, maka namailah dia dengan nama Sidz." Pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Nabi Adam alaihissalam memberi nama anak itu dengan nama Sidz yang memiliki arti anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sidz alaihissalam lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Nabi Sidz memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Nabi Sidz alaihissalam yang pada saat itu beliau diwasiatkan untuk memimpin kaumnya dan membimbing ke jalan yang benar. Selama dipimpin oleh Nabi Sidz alaihissalam, kota yang ditinggali kabilah ini menjadi tenang dan tentram, tidak ada tindak kejahatan yang terjadi. Berbanding balik dengan kabilah Qabil yang di dalamnya terjadi kerusakan moral yang luar biasa dan tindak kejahatan di mana-mana. Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah manusia, di kabilah Qabil inilah terjadi yang namanya tabaruj, yaitu para wanita yang bersolek dan menampilkan kecantikannya secara berlebihan dengan cara yang tidak pantas. Melihat peluang itu, iblis pun datang ke kabilah Qabil dengan menyerupai bentuk manusia dan bekerja di tukang pandai besi. Di tempat inilah iblis membuat seruling, dan dengan seruling inilah dia mengenalkan bunyi-bunyian dan nyanyian yang tidak ada faedahnya pada semua orang yang membuat mereka semakin lalai mengingat Allah. Ketika kabilah Qabil memainkan musik dan nyanyian yang semakin lama semakin keras hingga suaranya terdengar sampai ke pegunungan tempat tinggal Nabi Sidz alaihissalam dan kaumnya. Orang-orang kaum Nabi Sidz yang mendengarnya merasa bising dan menjadi penasaran, karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mendengar suara-suara itu. Akhirnya beberapa pemuda dari kaum Nabi Sidz alaihissalam turun dari gunung dan mengecek apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya di lembah tempat kabilah Qabil bermukim, para pemuda ini mengintip kegiatan yang sedang dilakukan oleh kaum Qabil ini. Menurut riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, perempuan dari kabilah Qabil memiliki paras yang cantik sedangkan laki-lakinya kurang tampan. Sedangkan perempuan dari kabilah Nabi Sidz kurang cantik dan laki-lakinya memiliki paras tampan. Ketika para pemuda ini melihat para wanita dari kabilah Qabil, mereka takjub akan kecantikan yang dimiliki oleh wanita keturunan Qabil. Ditambah mereka tidak menutup aurat dan berdandan secara berlebihan. Akhirnya para pemuda itu kembali ke atas gunung dan mengabarkan kepada pemuda lain bahwa di lembah sana ada sekelompok perempuan yang sangat cantik. Secara berbondong-bondong para pemuda kaum Nabi Sidz turun dari tempat mereka menuju lembah di mana kaum Qabil sedang melaksanakan perayaan. Kemudian mereka melihat para wanita yang ada di sana memiliki paras yang cantik. Dengan keadaan demikian mereka mulai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Buan mereka yang bebas tanpa batas membuat hawa nafsu bergejolak dengan sangat keras. Alunan musik yang mendayu-dayu yang pada akhirnya membuat mereka melakukan perzinahan dengan bebas sesuka hawa nafsu mereka. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah awal mula terjadinya perzinahan di alam semesta. Sahabat yang beriman,
Itulah sepenggal kisah Nabi Sidz alaihissalam, anak kesayangan Nabi Adam alaihissalam. Semoga semakin menambah wawasan kita tentang tarikh Islam atau sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mengajarkan dan berdakwah agama Islam. Kebanyakan dari manusia menganggap jumlah nabi itu hanya ada 25 nabi. Tapi faktanya di dunia ini ada banyak sekali nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis adalah nabi yang diutus pada zaman Bani Israel. Sedangkan pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Zolim yang bernama Darian. Raja Darian adalah penyembah berhala, dan berhala tersebut diletakkan di dalam istananya yang dibangunnya dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana Raja Darian dibuatkan kubangan yang besar diberi kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhalanya. Dakwah Nabi Jirjis diutus oleh Allah untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Dan dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan pengikutnya. Setelah terjadi penolakan, Nabi Jirjis pun terlibat adu argumen dengan Raja Zolim. Hasilnya pun Raja Darian kalah berargumen sehingga memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Setelah beberapa kali Nabi Jirjis berhasil dibunuh oleh Raja Darian, dengan izin Allah juga Nabi Jirjis dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari berbagai riwayat, Raja Darian menyiksa Nabi Jirjis dengan berbagai siksaan sebanyak 70 kali, dan hasilnya pun sia-sia karena bekas siksaan yang ada di tubuh Nabi Jirjis dipulihkan secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Permaisuri Darian secara diam-diam sudah memeluk agama Islam dengan bimbingan langsung dari Nabi Jirjis. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Jirjis mendatangi istana sang Raja Zolim untuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Setelah mendengar lantunan kitab tersebut, sang permaisuri tersentuh sampai menangis. Dikisahkan suatu ketika hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan selama berhari-hari, sehingga negerinya nyaris hancur. Melihat hal tersebut, Raja Zolim langsung mendatangi rumah Nabi Jirjis dengan membawa bala tentaranya. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata mereka mendapati Nabi Jirjis sedang memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah adanya pembicaraan antara Nabi Jirjis dengan Raja Zolim yang meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan guna menyelamatkan negerinya sebelum benar-benar hancur. Kemudian Raja Zolim itu pun melakukan perjanjian kepada Nabi Jirjis. Apabila dia sanggup beriman kepada Allah, maka Nabi Jirjis akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di wilayah kekuasaannya. Bahkan saking besarnya hujan yang diturunkan oleh Allah sampai padang pasir pun dipenuhi dengan air, dan malaikat Jibril pun diperintahkan untuk memberitahukan bumi agar wilayah tersebut tumbuh buah-buahan yang sebelumnya belum pernah ada. Sahabat yang beriman, dengan kisah Nabi Jirjis ini kita bisa mengambil hikmah. Kalau saat menyerukan kebaikan ada yang menentang, maka lanjutkanlah. Pasalnya kebaikan itu akan selalu menang dibanding kemungkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.